Oke guys, ini adalah base camp cewek-cewek. Cowok-cowok nggak boleh sampai tahu, apalagi Harry, oke? Kiel, lo yakin banget mau buka malam ini juga? Ya iyalah, barangnya lagi OTW kesini sekarang. Gue nggak mau ya misteri ini nggak kebongkar sampai besok pagi. Karena kalau nggak gue bisa insomnia, gue nggak bisa tidur, Sa. Tapi please ya Jaya, ini adalah waktunya untuk pembuktian. Ini adalah jawaban. Gue dulu kawin lari, Bud. Sama Leon. Gue waktu itu belum lulus kuliah. Pa, Mama, gak ada yang setuju. Apalagi Mama. Leon bukan siapa-siapa keluarga gue. Cuma pegawai biasa. Tapi gue cinta banget sama dia. Kok bisa kawin lari? Lu masih gadis kan saat itu? Papa akhirnya ngalah. Papa ngerti kalau gue keras kepala. Papa diam-diam nikahin gue sama Leon. Tanpa sepengetahuan Mama. Karena kata Papa, Mama bakal luluh kalau misalnya gue nanti punya anak. Dan lu masih kuliah waktu itu? Iya, gue tetap kuliah sambil ngejalanin rumah tangga. Gue saat itu hamil anak pertama. Dulu semua indah buat kita, Angel. Semua indah. Dan pas Lydia lahir, Mama akhirnya luluh juga. Kita sempat baik-baik aja. Tapi gak lama dari itu Papa meninggal. Mama sejak itu makin jadi keras. Mama mulai maksa gue cerai. Katanya gue bisa dapat yang lebih kaya. Bukan Leon yang gajinya pas-pasan. Awalnya emang cuma sindiran. Tapi lama-lama sindiran itu jadi sebuah ancaman. Gue dihadapin dengan pilihan yang gak ada menangnya. Mama bilang kalau gue masih sama Leon, anak gue gak bakal dapat apa-apa. Sekolah, akses ke masa depan semua bakal diputus. Mau anak-anakmu sengsara? Gitu katanya. Waktu itu gue masih muda, masih kuliah. Dan kebetulan anak kedua gue baru lahir. Leon juga lagi nol banget. Dan gak cuman itu. Leon juga diancam. Kata Mama, kalau misalnya gue masih keras kepala, Leon tuh bakal dijebak sama kasus. Hidup dia bakal hancur. Lo ngerti gak sih? Gue tuh cinta banget sama Leon. Tapi justru karena itu gue mundur. Gue pikir, kalau misalnya gue pergi, Leon bakal selamat. Dan anak-anak gue masih bisa punya masa depan dari keluarga gue. Mama janji, kalau gue lepasin mereka, anak-anak bakal aman. Setelah itu? Gue nggak tahu, gue nggak bisa ngomongin mereka. Gue stres banget. Pas itu mama gue suruh gue berangkat ke Jerman untuk lanjut kuliah. Pernikahan gue dibatalin. Ada
ada tanda tangan Leon di surat itu. Gue nggak tahu dia tanda tangan itu karena mungkin dia ngira gue ninggalin dia, atau mungkin karena dia ditekan sama orang yang dikirim sama mama gue. Gue nggak tahu. Pas itu gue tanya sama mama gue tentang mereka. Kata mama, urusan Leon sama anak-anak itu aman. Jadi gue pergi, Bud. Kan karena gue gak sayang, tapi karena gue terlalu sayang. Gue pikir itu cara paling aman. Setiap hari gue ngerasain keputusan itu. Bunuh gue pelan-pelan. Lu tahu anak lu sekarang? Yang pertama, Lydia. Yang kedua, gue gak tahu. Gue gak tahu. Pas itu mama suruh gue berangkat ke Jerman, dipaksa. Gue gak sempat ngasih nama dia. Gue juga gak tahu Leon kasih nama dia siapa. Terus kenapa sekarang lu malah nikah sama laki-laki yang hanya ngejadiin lu istri kedua? Kan lu bisa cari Leon dari pas lu pulang. Nggak lama kan lu di Jerman? Pusing, Bud. Gue balik lagi dari Jerman ke Indo setelah beberapa bulan gue di sana. Karena mama meninggal. Akhirnya, gue nerusin usaha keluarga sambil coba cari-cari informasi tentang Leon. Tapi takdir menemukan gue dengan anak gue yang sekarang. Adit, ketika gue pergi ke rumah sakit untuk check up, anak yang ditinggal sama orang tuanya. Karena orang tuanya gak bisa bayar biaya lahiran. Gue lihat Adit, gue jadi ingat anak gue. Ya udah, akhirnya gue tanya gimana cara adopsi Adit. Tapi nggak taunya, mamanya balik lagi ke rumah sakit. Pas tahu anaknya ada yang mau adopsi. Oke, gue masih curiga. Istri pertama dari suami lo itu akal-akalan aja. Dia nunggu orang yang punya uang yang mau ambil anaknya. Habis itu, dia acting. Acting masih pingin ketemu sama anaknya. Dengan segala macam cara. Udahlah, Bud. Yang penting sekarang Adit taunya gue adalah orang tua kandung dia. Gue kan anak tunggal, Bud. Gue kakak gak punya, adik juga gak punya. Ya, di saat itu ya gue ngerasa sendirian banget. Gue juga mau jatuh cinta lagi. Gue udah gak bisa. Cinta gue udah habis di Leon. Terus di tengah jalan gue ketemu Mbak Ajeng. Mbak Ajeng itu nemuin gue. Dia bilang kalau gue bisa nikah sama suaminya, Mas Ali. Karena Mbak Ajeng juga udah gak bisa jadi istri yang sempurna. Masalahnya pokoknya ada permasalahan di rahimnya lah, intinya itu. Gue kan ada duit sendiri, gue gak nyari duit dari laki. Kalau gue liat-liat, Mbak Ajeng ini juga kesusahan. Ya udahlah, gue nikah aja sama Mas Ali. Dan mereka juga baik banget sama gue. Dan Mas Ali kan juga bapak kandungnya Adit. Dan bertemanlah gue dengan Mbak Ajeng. Gue udah gak kesepian, gue merasa gue punya keluarga. Akal-akalan berkedok itu, Angel. Biar lu itu keikat terus selamanya sama mereka. Lihat aja, sekarang lu ini. Gak tau lah gue, Bud. Terus? Terus? Lu yang hidupin mereka. Ya ekonomi gue juga gak perlu cari, Bud. Peninggalan dari orang tua gue kan juga ada. Dan selama ini gue juga semuanya serba ngerjain sendirian. Yang gue butuhin tuh kasih sayang. Terus bukannya berterima kasih suami lo itu malah nikah lagi sama Mbak Ratna. Ya itu udah nasib. Gak tau lah itu udah nasib. Mana sekarang Mbak Ajeng pengen ambil Adit dari gue. Karena dia tahu gue udah nulis surat warisan buat Adit. Astaga, Angel.
Gini banget nasib lo. Oke, sekarang apa yang lo mau? Gue gak tahu, Bud. Gue masih kaget. Ini gue rasa gue kayak mimpi, tapi gue gak tahu ini rasanya. Ini semua apa, Bud? Kenapa ini kayak gini semua?